Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dengan NPM C1C023-033. Di video kali ini, saya akan membuat tugas dari mata kuliah analisis investasi dan portofolio mengenai aset finansial, yaitu saham dan obligasi. Nah, di dalamnya nanti kita akan mengulik apa itu saham, obligasi, dan juga bagaimana strategi-strategi yang bagus untuk diterapkan bagi kalian para investor. Langsung saja ke videonya. Nah, adapun topik pembahasannya adalah yang pertama itu kita akan membahas apa itu saham, dan yang kedua kita akan membahas apa itu obligasi, dan yang ketiga kita akan membahas bagaimana strategi investasinya. Strategi investasi apa saja yang cocok dengan kriteria kalian, yaitu para investor. Kita akan membahas yang pertama, yaitu saham. Apa itu saham? Nah, saham itu merupakan bukti kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Jadi dengan memiliki saham, investor itu menjadi bagian dari pemilik perusahaan dan seorang investor itu juga berhak atas sebagian aset dan laba perusahaan. Nah, berhaknya ini juga tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Jadi untuk for your information juga, saham itu diterbitkan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana tambahan guna mendukung operasional dan ekspansi bisnis bagi perusahaan. Nah, investor yang membeli saham ini dapat memperoleh keuntungan dari dividen, yaitu bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, serta dari capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham di pasar modal. Nah, jenis-jenis saham itu ada dua. Yang pertama itu ada saham biasa, dan yang kedua itu ada saham preferen. Nah, saham biasa ini ciri-cirinya itu, yang pertama pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua itu berhak menerima dividen, tetapi tidak dijamin jika perusahaannya mengalami kerugian. Dan yang ketiga itu potensi keuntungannya lebih tinggi dibandingkan saham preferen, tetapi resikonya juga lebih besar. Jadi high risk dan juga high return. Nah, kalau untuk saham preferen, ciri-cirinya itu memiliki prioritas dalam pembagian dividen dibanding saham biasa. Dan yang kedua, umumnya itu tidak memiliki hak suara di dalam RUPS. Nah, yang ketiga, saham preferen ini cenderung lebih stabil dan dianggap sebagai kombinasi antara saham biasa dan juga obligasi. Lalu, apa keuntungan kita investasi dalam bentuk saham? Yang pertama tentu aja adalah capital gain. Jadi investor itu bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Nah, ketika investor itu menjual harganya lebih tinggi daripada harga beli, investor akan memperoleh capital gain. Nah, yang kedua itu adalah dividen. Jadi, pemegang saham itu bisa menerima bagian dari laba perusahaan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Nah, yang ketiga itu liquid ya. Jadi, likuiditasnya tinggi. Saham itu dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah di pasar modal. Jadi mudah dicairkan. Kalau kalian ingin menjualnya, langsung tinggal jual saja di pasar modal. Jadi liquid, mudah dijadikan uang. Nah, yang keempat itu kita jadi punya bagian dari perusahaan. Nah, jadi pemegang saham itu kan pihak yang memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan. Mereka berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan, terutama jika memiliki jumlah saham yang lebih besar atau pemegang mayoritas. Kita lanjut untuk resikonya. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas risiko dari investasi saham. Yang pertama itu tentu fluktuasi harganya tinggi ya. Jadi volatilitas harga di saham itu termasuk
tinggi karena sepemahaman saya saham itu masih dinilai risk on asset. Jadi aset yang eh, memiliki resiko yang tinggi. Jadi harga saham itu dapat mengalami kenaikan dan penurunan drastis dalam waktu yang singkat. Lalu ada resiko perusahaan juga berupa kebangkrutan. Jadi jika perusahaan bangkrut atau mengalami kinerja buruk, nilai saham itu bisa turun drastis, ya bahkan tidak bernilai. Yang ketiga itu pengaruh ekonomi dan pasar. Nah, jadi faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global bisa mempengaruhi harga saham. Jadi faktor eksternal itu bisa mempengaruhi harga. Seperti ketika ada news Donald Trump, contohnya Donald Trump menetapkan tarif, semuanya jadi turun kemarin. IHSG turun, S&P 500 turun, bahkan aset kayak kripto, kayak Bitcoin itu aja turun kemarin. Lalu yang keempat itu tidak ada jaminan keuntungan, ya. Jadi tidak seperti deposito atau obligasi, ya investasi saham itu tidak menjamin adanya pengembalian modal atau keuntungan. Lanjut, kita akan lanjut ke instrumen investasi selanjutnya, yaitu obligasi atau bonds. Nah, apa itu obligasi? Ya, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah atau lembaga lain sebagai bentuk pinjaman dari investor. Nah, dalam investasi obligasi sendiri, investor bertindak sebagai pemberi pinjaman, sedangkan penerbit obligasi atau emiten bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman tersebut berdasarkan bunganya atau kupon dalam jangka waktu tertentu. Nah, for your information juga, obligasi ini sering dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih stabil dibandingkan saham karena menawarkan pendapatan tetap dari bunga kupon yang dihasilkan atau yang dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo. Nah, jenis-jenis obligasi itu tergantung ya, berdasarkan penerbitnya kah, berdasarkan sifat bunganya kah, atau berdasarkan jangka waktunya. Nah, kalau berdasarkan penerbitnya, obligasi itu ada obligasi pemerintah, ya, obligasi korporasi, dan obligasi daerah atau municipal bonds. Nah, kalau untuk berdasarkan sifatnya atau sifat bunga atau kuponnya, obligasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu obligasi kupon tetap atau fixed rate bond. Nah, kalau untuk ini itu memiliki tingkat bunga tetap sepanjang masa berlaku obligasi. Nah, yang kedua itu obligasi kupon mengambang atau floating rate bond. Nah, tingkat bunganya kalau untuk obligasi kupon mengambang itu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar. Lalu yang terakhir itu ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Nah, kalau untuk jenis obligasi ini itu tidak membayar bunga secara berkala, tetapi dijual dengan harga diskon dan dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Lanjut, untuk jenis obligasi berdasarkan jangka waktu. Nah, kalau untuk jangka pendek, obligasi jangka pendek itu kurang dari 3 tahun. Kalau untuk obligasi jangka menengah, itu biasanya range waktunya itu 3 sampai 10 tahun. Nah, kalau untuk jenis obligasi yang memiliki jangka panjang, ya, itu di atas 10 tahun. Oke, kita lanjut. Apa keuntungannya jika kita berinvestasi dalam bentuk obligasi? Tentunya pendapatannya tetap ya. Yang pertama. Jadi pendapatan yang diterima oleh investor itu tetap ya, diterimanya dari bunga atau kupon yang diberikan oleh emiten atau pihak yang menerbitkan obligasi secara berkala. Nah, yang kedua itu resikonya lebih rendah dibandingkan saham. Jadi low risk ya. Obligasi itu cenderung lebih stabil dibandingkan saham karena memiliki kepastian pembayaran bunga dan pengembalian pokok. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu
keuntungan dari capital gain. Nah, jika harga obligasi itu naik sebelum jatuh tempo, investor bisa menjualnya dengan keuntungan. Lalu, lanjut ke risikonya, risiko investasi dari obligasi. Yang pertama itu tentunya adalah risiko gagal bayar. Nah, jika penerbit obligasi ini ya tidak mampu membayar bunga atau pokok utangnya, itu bisa masuk ke risiko gagal bayar. Yang kedua itu risiko suku bunga. Nah, jika suku bunga naik, harga obligasi itu bisa turun. Kenapa bisa turun? Karena investor lebih memilih obligasi baru dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu risiko inflasi. Nah, jika inflasi naik lebih tinggi dari bunga obligasi, daya beli investor itu bisa berkurang. Nah, yang keempat itu risiko likuiditas. Nah, jadi obligasi ini tidak liquid, tidak bisa dijual langsung semuanya. Karena kan kita menerima uang itu kan secara berkala. Jadi tidak mudah diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, lanjut ke strategi investasinya. Strategi investasi ini sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak, ada konsentrasi di satu aset gitu. Jadi dia fokus ya, meletakkan semua dananya ke satu aset. Jadi sifatnya itu konsentrasi. Tapi di sini saya akan membahas itu 4 saja. Yang pertama itu tentunya ada diversifikasi. Nah, diversifikasi ini kebalikannya dari konsentrasi. Kalau konsentrasi kan tadi fokus menaruh semua dana itu ke satu instrumen investasi. Nah, kalau diversifikasi ini berbeda. Dia itu memperluas dan menyebarkan investasinya ke berbagai instrumen yang berbeda, yang berguna untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas. Nah, yang kedua itu adalah dollar cost average atau DCA. Nah, kalau ini merupakan strategi investasi yang rutin ya, dalam jumlah tetap untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Jadi kalau DCA ini dia kayak menabung, ya bisa dibilang menabung dalam jumlah yang tetap, dalam jumlah uang yang tetap untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Nah, yang ketiga itu adalah growth versus value investing. Jadi, di sini investor itu memilih saham yang bertumbuh tinggi atau saham yang undervalue berdasarkan analisis fundamentalnya. Nah, yang terakhir itu ada buy and hold. Nah, kalau untuk ini, investor itu membeli dan memegang saham itu dalam jangka waktu yang panjang. Tidak saham saja, bisa juga eh, buy and hold ini diterapkan ke instrumen investasi seperti emas, ya, atau Bitcoin, itu bisa. Jadi dengan harapan nilainya itu akan terus meningkat di kemudian hari. Buy and hold ini juga sebenarnya kalau untuk saham ya tergantung fundamentalnya sih. Bagi investor yang mengerti tentang fundamental suatu perusahaan, jika fundamental perusahaannya bagus, ya investor akan cenderung tidak menjual dalam waktu dekat saham yang dimilikinya. Jadi itu strategi buy and hold. Jadi membeli dan memegang investasi dalam jangka waktu yang panjang. Oke, mungkin sekian itu penyampaian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.